Selamat pagi, Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Hari ini kita lanjutkan yang kemarin mengenai pesan dari Bunda Maria mengenai jam yang penuh rahmat di tanggal 8 Desember. Jadi saya ingin membagikan mengenai Bunda Maria dari Rosa Mystica. Jadi ini sangat perlu kita ketahui karena ini jarang ya diketahui oleh banyak orang. Jadi penampakan Rosa Mystica terjadi sejak tahun 1947. Bunda Maria menampakkan diri sebagai Bunda Gereja. Ya, seperti kemarin kita ketahui, yang menampakkan diri kepada Suster Perina. Ia meminta seluruh gereja untuk berdoa, berkorban, dan melakukan penebusan dosa sebagai penebusan atas dosa-dosa imamat dan jiwa-jiwa yang dikuduskan. Bunda Maria menjanjikan penyembuhan, mujizat, pertobatan, dan perlindungan khusus bagi mereka yang berdoa kepadanya dengan gelar Bunda Maria dari Rosa Mystica. Penampakan Rosa Mystica disetujui oleh Paus Fransiskus pada tahun 2024. Seperti kemarin kita udah dengar ceritanya yang cukup panjang, hari ini saya lanjutkan. Tuhan telah mengutusku untuk membawa kasih-Nya kepada umat manusia. Belas kasihannya, undangan keibuanku agar anak-anakku dapat merasakan detak jantungku. Ini pesan dari Bunda Maria dari Rosa Mystica kepada Pirena Gili pada tanggal 22 Juli tahun 1973. Pesan berikutnya kepada Suster Pirena Gili, aku memiliki limpahan rahmat yang siap diberikan kepada semua anak-anak yang mendengar suaraku dan menerima keinginanku dalam hati mereka. Suster Pirena ditemani ke gereja oleh ibu dan para brudernya, suster kepala biara dan kepala polisi dari Montichiari. Suster sedang mendaraskan rosario bersama umat di tengah gereja. Tiba-tiba cahaya putih terang muncul dari langit. Tangga-tangga yang panjangnya sekitar 4 meter muncul dari cahaya itu dan turun ke lantai gereja. Tangga itu dihiasi dengan indah mawar merah, putih, dan kuning keemasan. Santa Perawan Maria tampak begitu berseri-seri, berpakaian putih dengan tangan terlipat. Ia berdiri di atas karpet indah di puncak tangga yang terbuat dari mawar merah, putih, dan kuning. Mawar merah di sini melambangkan semangat doa. Mawar merah melambangkan semangat penebusan dosa dan pengorbanan. Mawar kuning atau emas melambangkan semangat pertobatan. Dengan suara yang paling lembut, dengan penuh kasih, Bunda Maria tersenyum dan mulai berbicara. Akulah yang dikandung tanpa noda, Bunda segala rahmat, dan Bunda putraku terkasih, Yesus. Aku ingin dikenal sebagai mawar mistik. Keinginanku agar setiap tahun pada tanggal 8 Desember, siang hari ditetapkan sebuah jam rahmat. Banyak rahmat rohani dan berkat jasmani akan diterima oleh mereka yang berdoa
tanpa gangguan selama jam ini. Kemudian perlahan-lahan ia mulai menaiki tangga dengan anggun sambil menaburkan mawar saat ia berjalan hingga ia mencapai pertengahan tangga. Di sini sekali lagi Bunda berkata, "Aku sangat bahagia melihat demonstrasi iman yang luar biasa ini." Suster Prina memohon agar banyak orang berdosa diampuni. Bunda Maria menjawab, "Putra ilahiku akan menunjukkan kerahimannya yang terbesar sebanyak umat berdoa bagi mereka. Aku ingin hal ini diketahui dan disampaikan kepada Paus Pius ke-12. Katakan kepadanya, aku ingin beliau menetapkan jam rahmat di seluruh dunia dan bahkan bagi mereka yang tidak dapat pergi ke gereja selama masa ini, dapat memperoleh rahmat ini di rumah mereka pada siang hari." Bunda Maria juga meminta agar sebuah patung dibuat dan ditempatkan di tempat beliau berdiri. Patung itu harus disebut Rosa Mystica dan dibawa dalam prosesi melalui kota di mana pada saat itu banyak rahmat akan diberikan dan penyembuhan akan terjadi. Kemudian patung tersebut harus dikembalikan ke gereja. Bunda Maria berdoa bagi orang sakit. Beberapa akan disembuhkan, yang lain tidak. Banyak pria, wanita, dan anak-anak disembuhkan pada saat itu juga. Kesaksian para pengunjung Rosa Mystica selama bertahun-tahun. Para peziarah telah mengalami berkat-berkat besar dan kecil, termasuk penyembuhan fisik, emosional, dan spiritual. Kesaksian mendalam akan kuasa Tuhan melalui Bunda Maria Rosa Mystica. Seorang wanita berusia 26 tahun yang tidak dapat berkata apa-apa selama 9 bulan, tiba-tiba mulai berteriak, "Aku melihatnya, aku melihat Perawan Maria yang terberkati." Kesaksian berikut, seorang gadis berusia 18 tahun dengan borok langsung disembuhkan. Yang berikutnya, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang lumpuh diberitahu oleh Bunda Maria, "Datanglah kepadaku, engkau akan berjalan sekarang." Ia diletakkan di atas batu-batu terberkati dan mampu berjalan. Peristiwa kesaksian berikutnya, ada 3 orang lainnya yang sakit parah dan langsung disembuhkan. Namun tentu saja, mujizat terbesar yang terjadi adalah berkat rohani yang dicurahkan kepada orang-orang yang berkumpul di gereja. Bunda Maria berkata, "Inilah terakhir kalinya aku akan muncul di sini. Berdoalah, menangislah, dan lakukanlah silih di atas batu-batu ini, dan engkau akan menerima pemeliharaan hati keibuanku." Ia kemudian meninggalkan gereja kecil itu, tetapi karena kasih Bunda Surgawi yang tak berujung, ia telah memberi kita jam rahmat untuk disebarkan ke seluruh dunia. Ia telah memberi kita semua kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kepercayaan kita kepadanya, dan untuk membantu melakukan silih atas dosa-dosa berat yang telah menyinggung putra terkasihnya, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dengan saya membagikan sharing ini, marilah kita mulai
Dari sekarang untuk tahun depan, kita ingat dan sebarkan pesan ini kepada sebanyak mungkin orang. Ingatlah untuk berdoa bagi negara kita sendiri selama jam ini. Bunda Maria telah meminta agar pesannya disebarkan ke seluruh dunia. Mohon bantuan Bunda Maria yang terberkati untuk memenuhi misinya dengan baik, agar semua jiwa ditarik kepada Tuhan, dan agar Yesus dikasihi di setiap hati. Inilah nyanyian abadi hatinya. Semoga ini juga menjadi milik kita semua. Mari kita tutup dengan doa Rosari Mistika. Engkau, Bunda Maria, telah menjanjikan perlindungan keibuanmu kepada kami. Aku selalu dekat denganmu dengan kasih keibuanku. Rosa Mistika Immaculata Mater Dolorosa, tunjukkanlah kepadaku bahwa Engkau adalah bundaku, mempelai Roh Kudus dan Ratu Surga dan bumi. Amin.